Assalamualaikum anak-anak. Wah, Pak Wahyu sedang bikin teh manis nih untuk siap-siap berbuka nanti. Hah? Mau? Boleh deh, nanti Pak Wahyu bagi ya kalau sudah waktunya berbuka. Nah, oh iya, Pak Wahyu harus berkisah ya hari ini. Hari Kamis, masih tentang Ramadanku, jariaku. Kan kemarin saya sudah cerita Ramadan sebagai bulan Quran. Dah. Ramadan sebagai bulan sedekah. Sudah. Ramadan sebagai bulan istimewa karena ada apa? Malam Lailatul Qadar. Sekarang apa ya? Oh iya, Ramadan adalah bulannya berbagi. Nah, siapa yang suka berbagi? Nah, kayak dulu kan sekolah kalian suka berbagi ya? Kalau punya makanan, berbagi ke temannya. Atau hari Jumat berbagi, ya kan masih ingat? Kalian berbagi snack ke teman-teman. Itu bagus kalau suka berbagi itu. Nah, di bulan Ramadan juga, di bulan Ramadan ini kita harus banyak berbagi. Boleh berbagi sama keluarga, ke kakak, misalnya ke adik, atau berbagi ke tetangga. Nah, itu bagus. Nah, Pak Ayu punya kisah tentang berbagi. Nah, ceritanya begini. Siap untuk mendengarkan? Coba kalau gitu, perhatikan Pak Wahyu dengan baik-baik. Siap? Oke deh. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Lima. Tepuk tidak jadi. Konsentrasinya sudah bagus. Baik, kalau gitu Pak mulai ceritanya. Jadi, ketika zaman Rasulullah dahulu, kan ada terjadi perang. Nah, ada yang namanya perang Hondak. Perang apa? Hondak. Ketika itu umat muslim, orang-orang Islam, untuk bertahan menggali parit. Parit itu seperti selokan ya. Selokan yang dalam dan panjang. Nah, orang-orang Islam bersembunyi sambil menggali parit. Sampai kemudian ada sebuah batu di tanah itu. Ketika menggali, ada batu besar. Dihancurkan berkali-kali, susah. Pakai kampak, tetap tidak pecah batunya. Dikasih palu yang besar, tetap tidak pecah. Sampai kemudian Rasulullah datang. Kata Rasulullah, coba sama aku. Rasul pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Dipukul batu besar tersebut, dan mukjizat Allah atas kehendak Allah, batu itu pun hancur berkeping-keping dengan 3 pukulan. Nah, ketika Rasul sedang memukul batu tersebut, ada seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu melihat perutnya Rasulullah diganjal batu. Hah? Perutnya diganjal batu. Batu diikat ke perut Rasulullah. Kenapa ya? Ternyata Rasul belum makan. Untuk biar tidak lapar, sama Rasul perutnya diganjal dengan batu. Ternyata yang belum makan bukan hanya Rasul, hampir seluruh sahabat Rasulullah pun belum makan, perutnya pada diganjal batu. Nah, Jabir yang melihat perut Rasul diganjal batu merasa sedih. Akhirnya Jabir pun pulang ke rumahnya, kemudian bertanya ke istrinya, "Istriku, apa kita masih punya makanan?" Kata istrinya, "Ada, kita masih punya gandum sedikit lagi sih, sama punya anak domba yang kurus." Kata Jabir, "Ya sudah, kau siapkan roti dari gandum. Aku akan memotong anak kambing yang kurus itu." Dipotonglah anak kambing yang kurus, dan istrinya membuat roti.
dijadikanlah sebuah makanan yang lezat, tapi hanya sedikit. Akhirnya Jabir pun pergi menemui Rasul. Ya Rasul, ada sedikit makanan di rumahku. Ayo, ikutlah bersamaku. Ajak juga 1 atau 2 teman, kata Jabir. Tapi Rasul malah, hai para Ansor, hai para Muhajirin, hai para sahabat, Jabir akan memberikan kita makanan. Ayo kita ke rumah Jabir. Jabirnya bingung. Kata Jabir, masaknya hanya sedikit, yang datang banyak. Jabirnya bingung. Akhirnya pulang ke rumahnya. Istriku, Rasul mengajak seluruh sahabat datang. Wah, istrinya untung tenang. Apakah Rasul terlihat tenang? Iya, kata Jabir. Apakah Rasul tahu makanannya sedikit? Iya, kata Jabir. Kalau gitu, tenanglah. Rasul pasti tahu apa yang terbaik. Dan benar saja, ketika Rasul datang ke rumah Jabir, kata Rasul, hei Jabir, jangan kau angkat roti dari pemanggangnya. Biarkan tetap di pemanggangnya. Dan sama Rasul dicuil sedikit rotinya dan diaduk-aduk kari dombanya itu. Datang 10 orang, dimasukkan ke dalam piring ya, ke dalam mangkok roti dan kari tersebut. Jabir sudah bingung. Aduh, ini kalau nggak kebagian semua bagaimana? 10 keluar. Datang lagi 10 sama Rasul, diisi lagi. Pergi lagi, datang 10 lagi. Jabirnya, aduh, gimana kalau gak cukup? Aduh, Rasul aja belum makan, katanya. Dikasih lagi. Tapi terjadi mukjizat. Apa coba? Kuah karinya tidak habis-habis. Habis, terisi lagi. Habis, terisi lagi. Begitu juga dengan rotinya. Habis adonannya, mengembang lagi. Habis, mengembang lagi. Jadi makanannya, roti dan kari dombanya itu tidak habis-habis. Selalu terisi lagi. Itu karena mukjizat dari Allah. Setelah seluruh sahabat kebagian, sudah kenyang, kata Rasul, Jabir, terima kasih. Sekarang makanlah bersama keluargamu. Nanti sisanya bagikan ke seluruh penduduk di Madinah. Akhirnya kata Rasul, bagikan ke seluruh penduduk Madinah. Dan benar, semuanya cukup. Padahal tadi hanya dimasak dari domba yang kurus dan sedikit gandum untuk bikin roti. Akhirnya Rasul pun kembali ke menggali parit bersama para sahabat. Nah, itu namanya berbagi. Siapa yang di sini mau berbagi? Boleh nanti berbagi ke tetangga ya. Misalnya ke tetangga sebelah rumah atau depan rumah, boleh. Jadi kalian nanti boleh memasak bersama ibu atau sama ayah atau sama kakak. Nanti boleh berbagi maka hasil masakannya boleh berbagi dengan tetangga kalian. Nah, begitu kisah Pak Wahyu untuk hari ini. Terima kasih. Pak Wahyu terusin masak dulu.